Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebagai negara dengan label maritim, ekonomi biru dianggap lebih menguntungkan karena acuan pemanfaatan yang tepat dari sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari suatu wilayah atau negara. Dan tinjauan saat ini berfokus pada pengembangan ekonomi kelautan dengan cara meningkatkan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, serta model bisnis yang inovatif dan dinamis. Namun di sisi lain, dengan kemudahan yang ada, hal tersebut tidak memberikan perubahan signifikan pada perekonomian, justru bersifat eksploitatif pada ekosistem laut. Kami merasa ini sangatlah problematik, Dewan Juri yang terhormat, karena yang pertama, sistem ekonomi biru tidak memberikan potensi yang cukup dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi biru hanya terfokus pada pengembangan sektor laut, namun tidak pada pengembangan sumber daya manusia yang mana berperan besar dalam pengelolaannya. Yang ketiga, kami merasa bahwa terdapat sistem lain yang lebih signifikan dan intensif daripada penerapan ekonomi biru, yang mana akan lebih terfokus secara menyeluruh terhadap keadaan alam. Sehingga peran kami sebagai tim afirmasi di sini sangat jelas bahwa negara berkembang dengan potensi maritim sebaiknya tidak menggunakan penerapan strategi ekonomi biru secara utuh. Terdapat beberapa poin yang menjadi dasar dan kami definisikan pada mosi kali ini. Yang pertama, potensi maritim adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, strategi ekonomi biru, strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki. Sehingga di sini kami memiliki beberapa poin mekanisme. Yang pertama, strategi ekonomi biru tidak diterapkan sebagai strategi utama dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua, potensi-potensi yang dimiliki negara harus lebih difokuskan, tidak hanya pada satu titik, namun meluas sehingga perubahan penerapan strategi dapat dibutuhkan. Seperti diubah dengan strategi ekonomi hijau atau green economy. Yang ketiga dan yang terakhir, pembangunan tidak hanya fokus pada pemanfaatan alam secara optimal, tapi juga pengembangan sumber daya manusia. Dalam penerapan ekonomi biru, para pemangku kepentingan akan menjadikan laut sebagai pusat kekuatan untuk mewujudkan keamanan nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan berpusat pada kesehatan segala unsur kelautan, bukan? Mulai dari ikan, terumbu karang, sampai dengan air sungai. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah kita ketahui, air sungai akan mengalir dari hulu ke hilir, bukan? Dari dataran tinggi ke daratan rendah. Ketika air sungai berada di dataran rendah, maka akan berujung di muara, kemudian menjadi bagian dari air laut itu sendiri. Jika segala unsur kelautan yang telah saya sebutkan tadi mengalami kerusakan, maka hasil dari penerapan ekonomi biru tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Dewan Juri yang terhormat, pada status quo perlu kita sadari bahwa kondisi sungai di Indonesia sudah terbukti tidak sehat akibat adanya pencemaran. Setiap harinya kita pasti sering menemui selokan maupun sungai yang tercemar oleh sampah atau limbah beracun dari pabrik sekitarnya. Bahkan Indonesia menjadi tuan rumah dari salah satu sungai yang paling kotor di dunia, yaitu Sungai Citarum. Ikan-ikan yang hidup di dalam Sungai Citarum pasti tidak terjamin kesehatannya. Ada ikan yang berjenis kelamin ganda, ikan yang mati akibat mengkonsumsi sampah plastik, dan lain sebagainya. Kondisi Sungai Citarum serta sungai-sungai kotor lainnya di Indonesia ini cepat atau lambat akan menjadi bagian dari air laut, bukan? Apabila jika sungai telah tercemar, laut sebagai destinasi akhir aliran sungai tersebut juga akan berpotensi untuk tercemar. Ekonomi biru bukan merupakan solusi yang tepat untuk menanggapi situasi tersebut, karena kalaupun ekonomi biru dijalankan, itu menurut kami sudah terlambat dan malah buang-buang waktu, karena laut di Indonesia telah tercemar dan rusak. Dewan Juri yang terhormat, mereka yang mengatakan bahwa ekonomi biru dapat menjaga keamanan ekosistem laut dari perubahan iklim telah mengesampingkan fakta bahwa kondisi laut di Indonesia sudah rusak dan tercemar. Ini sangat problematik karena nantinya dana pemerintah yang dikhususkan untuk pengadaan kebijakan ekonomi biru akan menjadi sia-sia dan tidak efektif. Kalaupun pemerintah benar-benar peduli akan kesehatan laut, maka seharusnya pemerintah menempatkan fokusnya kepada bagaimana caranya memperbaiki ekosistem sungai terlebih dahulu agar bersih, sehat, dan terhindar dari pencemaran. Pemerintah seharusnya menggalakkan pengaturan kepada sektor produksi negeri maupun swasta untuk lebih menyadari unsur-unsur produksi yang membahayakan lingkungan.
lingkungan, seperti yang telah dijelaskan pada ekonomi hijau. Contohnya penggunaan kertas sebagai kemasan, menghentikan penggunaan bahan-bahan plastik, dan upaya lainnya yang mendukung pengurangan hasil limbah saat barang yang sudah terjual di masyarakat, bukan malah tergesa-gesa menerapkan suatu kebijakan yang rentan menyebabkan kerusakan laut lebih parah. Yang kedua, penggunaan ekonomi biru akan menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antara nelayan tradisional dengan pemangku kepentingan. Mengapa demikian? Dewan Juri yang terhormat, karena pemangku keuntungan nantinya akan menggalakkan segala upaya untuk mengatur perkembangan ekonomi melalui sumber daya laut, seperti kegiatan-kegiatan ekspor, yang mana hal ini rentan akan membuat nelayan tradisional merasa tereksploitasi. Terlebih lagi penghasilan yang mereka dapatkan masih jauh dari kata cukup. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan ekonomi biru merupakan langkah yang tidak adil untuk diterapkan pada status quo. Pemerintah harusnya memfokuskan segala kebijakannya untuk mensejahterakan rakyat kecil seperti nelayan, bukan malah melilit mereka dengan kebijakan yang jahat dan tidak menguntungkan adanya. Dewan Juri yang terhormat, jika mekanisme kami terbukti memiliki nilai yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pemanfaatan strategi ekonomi laut yang saya sudah sebutkan sebelumnya, maka kami perlu memenangkan perdebatan pada pagi hari ini. Dengan mekanisme kami perlu difokuskan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Mekanisme yang kami memiliki keuntungan di antara lain, yang pertama, ekonomi hijau berpotensi bekerja untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dengan demikian meningkatkan kualitas tanah, air, serta udara dan juga melindungi kesejahteraan lingkungan. Yang kedua, pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, penggurunan, penipisan sumber daya secara bertahap dapat dihambat dengan penerapan ekonomi hijau yang secara otomatis akan menyelamatkan bumi dan hewanya dari kehancuran sejauh mungkin. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi juga meningkat karena pembentukan pasar baru untuk bahan bakar nabati dan sumber daya yang energi terbarukan. Yang keempat, pendirian pasar baru berpotensi untuk mendukung keunggulan internasional ketika pasar baru tersebut akan mengundang dana melalui ekspor dan juga meningkatkan penjualan domestik. Yang kelima, penciptaan lebih banyak industri berarti lebih banyak lapangan kerja yang lebih banyak, berarti masyarakat yang lebih stabil karena secara ekonomi rakyat akan terjamin. Yang keenam, industri pertanian akan dapat mencapai tempat yang bermartabat karena penekanan pada teknologi hijau itu sendiri. Yang ketujuh, inovasi membutuhkan keterampilan inovatif dan ini akan mengundang lebih banyak lembaga pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan cakupan siswa. Lantas mengapa strategi ekonomi biru harus dihapuskan? Mengapa tidak menjalankan keduanya? Dewan Juri yang terhormat, setelah membandingkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh keduanya, kalkulasi kami menyatakan bahwa ekonomi biru memberikan dampak negatif yang banyak daripada keuntungannya, sehingga akan lebih baik untuk tidak menggunakan ekonomi biru dan hanya memfokuskan penggunaan ekonomi hijau yang mekanismenya sudah kami jelaskan. Sehingga penting untuk memfokuskan kepada strategi ekonomi hijau ini, sehingga sudah terbukti bahwa kalkulasi dan analisis lebih baik di sisi kami. Sangat bangga berada di pihak preposisi.